Kementerian Agama barusan bilang bahwa kejahatan seksual yang terjadi di pondok pesantren itu hanya dibesar-besarkan oleh media kayak. Kayak tanpa perlu dibesar-besarkan, Pak. Itu udah besar. Lu bisa lihat datanya, Bapak nih. Kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan paling besar nomor 2 di mana? Di pondok pesantren. Udah top 2 itu, Pak. Bapak bisa berstatement seperti ini karena nggak terjadi kepada keluarga Bapak. Coba Bapak bayangkan itu terjadi kepada anaknya Bapak. Dan bagaimana dengan keluarga-keluarga yang trauma? Bahkan korbannya sendiri, Pak. Dan gue mengerti maksudnya adalah Bapak itu mau meredam citra buruk dari pondok pesantren. Karena nggak semua pondok pesantren tuh jelek. Tapi coba Bapak lihat dong. Runtuhnya Ponpes Al-Qazi yang menelan 67 orang itu juga merusak citra. Ormas keagamaan Bapak yang ikut menambang dan merusak alam itu juga merusak citra. Bahkan di kementerian Bapak sendiri terjadi diskriminasi. Bapak lihat, Pak. Ya masa iya orang mau jadi cleaning service dan jadi satpam harus bisa baca Al-Quran? Giliran Trans 7 salah pada demo semua berjilid-jilid. Tapi hal-hal ini terjadi didiamkan. Di mana ketegasannya juga, Pak? Harus adil. Itu pertanyaan saya, di mana ketegasannya? Saya dengar dari informasi bahwa kejadian ini sudah berlangsung cukup lama. Baru kali ini Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasinya atau unek-uneknya atau kesalahannya. Dalam hal ini kami bukan melarang, tapi tolong jaga keamanan kondusivitas wilayah kita. Saat ini yang bersangkutan ataupun baru dugaan ya. Mondok, minimal mondok ya. Yairil selaku Direktur Produksinya tahun 7 dengan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak semuanya, alhamdulillah tadi kami sudah bertemu. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Andi Yairil selaku Direktur Produksinya Trans 7. Alhamdulillah kami tadi sudah bertemu dengan Ketua dari alumni, himpunan alumni Santri Lietoyo di Jabodetabek ya Pak ya, Jabodetabek beserta bapak-bapak yang lainnya. Dan sebelum saya menyampaikan pernyataan terkait pernyataan sikap, saya sampaikan bahwa semalam saya sudah bertemu, bukan bertemu maksudnya, saya sudah WA-an, sudah berkomunikasi dengan Ustadz Adib, Gus Adib, salah satu putra dari Kiai Haji Anwar Mansur, dan menyampaikan permohonan maaf. Beliau juga menerima, tapi beliau minta kalau bisa ada secara tertulis, biar nanti tertulisnya itu bisa disampaikan ke banyak pihak. Alhamdulillah. Pers resmi akan ditayangkan di TV nasional dari hasil mediasi antara alumni dan pihak Transmedia. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran buat stasiun televisi lainnya. Ben mikir, ya. Siap Bapak. Ini orang-orang Trans 7-nya nih. Iya. Mondok, minimal mondok ya.
Kalian udah lihat video ini? Video yang tayang di kanal TV Trans 7 pada 13 Oktober 2025 ini mendapat banyak kecaman, khususnya dari kalangan pesantren. Bahkan, sampai muncul tagar viral di X yaitu #boykottrans7. Materi dalam tayangan ini dianggap menghina keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo yang ada di Kediri, Jawa Timur. Trans 7 buat narasi jika para santri harus berjalan jongkok hingga ngesot saat mencium tangan kiai. Gak cuma itu, Trans 7 membuat narasi bahwa ada santri yang ngasih amplop ke kiai biar dapat berkah. Nah, Trans 7 juga bilang kalau para kiai Ponpes Lirboyo ini kaya raya karena amplop dari para santri. Para kiai dinarasikan hidup enak dan punya barang mewah. Setelah tayangan dan video itu viral di media sosial, Trans 7 bikin surat permintaan maaf pada 14 Oktober 2025. Dalam surat ini, Trans 7 mengakui timnya teledor dan kurang teliti membuat tayangan hingga mencoreng nama baik Ponpes Lirboyo. Tapi nasi udah jadi bubur. Di hari yang sama, kantor Trans 7 di Jakarta digeruduk sejumlah orang. Mereka diduga adalah keluarga besar dan pengurus Ponpes Lirboyo. Buat kalian yang belum tahu, Ponpes Lirboyo ini adalah salah satu pondok pesantren yang punya akar sejarah kuat dengan kaum Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya secara tegas menyatakan keberatan dengan materi yang ditayangkan Trans 7 soal Ponpes Lirboyo. Isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan, Gus Yahya menganggap tayangan Trans 7 ini sangat menyinggung dan memicu amarah kalangan pesantren. Dilansir dari NU Online, Ketua KPI Ubaidillah menyayangkan materi tayangan Trans 7. Menurut dia, tayangan soal Ponpes Lirboyo ini dianggap bikin gaduh dan mengganggu suasana kebatinan pesantren. Dalam waktu dekat, Ubaidillah bilang KPI akan menggelar sidang pleno untuk menentukan sikap. Gimana pendapat kalian tentang polemik tayangan Trans 7 yang dianggap menyinggung Ponpes Lirboyo ini? Berikan pendapatmu. Ini berapa sisanya? Mudah berkah, amin. Yang memakan ini mudah-mudahan pasti baca Al-Quran, amin. Berapa? Apa cuma sih? Karena ada yang berduitnya pinanya. 50, Mak Jolong. Nah. Jadi saya bagi kafe ya. Tadi itu cek 2 kali dan padu tuh, najong. Tah, pola tewak. Tuh, acim ke viral yo. Harusnya nanti gitu-gitu eta teh cenah terima kan geus tarima lain mana geus menang 2 kali heuh. Siap. Tuh, si jago atuh. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi benarlah hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek dan tentunya depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani.
Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.